Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FRI 006. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan dan codingan yang kami buat. Langsung saja. Nah, ini anggota kelompoknya. Ada saya sendiri, Zakaria Nayatama, ada Muhammad Zaki Putra, dan ada Adinda Kaila. Next. Oke, kita masuk dari latar belakang permasalahan. Nah, kami mendapat kasus, yaitu kasus 1, di mana dari study case tersebut, kami dapat latar belakangnya, yaitu perusahaan logistik itu berupaya meningkatkan efisiensi distribusi dan memahami pola promosi produk yang efektif berdasarkan perilaku pelanggan. Di tengah persaingan yang ketat, pemanfaatan data pelanggan seperti lokasi, volume pesanan, kategori produk favorit, dan riwayat transaksi menjadi kunci untuk strategi yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, perusahaan menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggaran berdasarkan lokasi dan volume, serta ARM untuk mengidentifikasi pola hubungan antar produk yang sering dibeli bersama. Next. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Nah, yang sudah kami buat yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi distribusi barang kepada pelanggan dengan memperhatikan faktor lokasi geografis dan volume pesanan mereka. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti lokasi, volume pesanan, dan preferensi produk guna mendukung strategi distribusi dan pemasaran yang tersegmentasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi pola kombinasi produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan dengan menggunakan data transaksi historis. Next. Nah, untuk metodologi sendiri, dari dua dataset, yaitu dataset 1 dan 2. Nah, dataset pertama yaitu dia mencatat informasi pelanggan perusahaan logistik, kayak customer ID, lokasi geografis, order volume, favorit kategori. Nah, data ini tuh digunakan buat ngelompokin pelanggan dengan clustering key means dan membantu segmentasi geografis. Serta bisa juga merancang stok gudang yang lebih akurat dengan memakai dataset pertama ini. Next. Selanjutnya dataset kedua. Nah, dataset kedua ini mencatat transaksi pelanggan, kayak terdiri dari transaksi ID, customer ID, daftar produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Nah, dengan metode yang kami pilih yaitu ARM, data ini digunakan untuk menemukan pola pembelian produk yang sering dibeli bersama dan mendukung strategi promosi seperti bundling dan cross-selling. Next. Oke, mengapa kami menggunakan metode clustering, yaitu key means, dan asosiasi role mining, yaitu a priori. Untuk penjelasannya, di next slide. Nah, kami yang menggunakan metode key means pada clustering itu karena key means ini bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi dan volume pesanan. Jadi, optimasi itu memungkinkan kayak rute pengiriman sama strategi promosinya itu sesuai sama kebutuhan wilayah dari perusahaan tersebut. Nah, untuk ARM sendiri, yaitu kami memilih metode a priori. Nah, metode ini tuh ngebantu banget buat identifikasi pola produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan agar nantinya dapat dimanfaatkan untuk nawarin promosi bundling atau strategi cross-selling sehingga meningkatkan penjualan. Next. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada hasil proses processing. Nah, di sini adalah sintaks dan hasil sintaks dari yang pertama. Nah, sintaks ini tuh digunain buat mempersiapkan data numerik dengan melakukan standarisasi terhadap kolom latitude, longitude, dan order volume. Standarisasi digunakan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Nah, ini bisa dilihat dari 500
tabel itu di sini menampilkan 5 data teratas dan 5 data terakhir. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bisa lihat sintaks yang di sebelah kiri. Sintaks ini bertujuan untuk melakukan clustering pelanggan menggunakan algoritma K-means. Data pelanggan dibaca dan dipisahkan menjadi label customer ID dan atribut latitude, longitude, order volume, dan favorite category. Hasilnya berupa nilai inertia yang mengukur kualitas clustering. Selanjutnya, di sini ada sintaks digunakan untuk membuat data frame baru bernama data clean yang hanya berisi kolom purchase item. Kolom ini menyimpan daftar barang yang dibeli dalam setiap transaksi dalam format teks yang sudah dibersihkan sebelumnya. Fungsi head 10 digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari data frame. Selanjutnya kita masuk ke hasil proses eksplorasi data. Di sini kita ada dua, yaitu latitude dan longitude. Yang pertama itu ada sintaks digunakan untuk membuat box plot dari kolom latitude yang bertujuan untuk memahami distribusi dan mendeteksi outlier. Selanjutnya yang longitude, sintaks ini digunakan untuk membuat box plot dari kolom longitude yang bertujuan untuk memahami distribusi data dan mendeteksi outlier. Selanjutnya yang ketiga itu ada favorite category. Sintaks ini digunakan untuk membuat visualisasi berupa diagram batang yang menunjukkan distribusi kategori favorit pelanggan dari kolom kategori. Selanjutnya ada bar plot. Sintaks ini digunakan untuk membuat diagram batang yang menggunakan nilai support dari aturan-aturan asosiasi yang menarik sumbu X menunjukkan indeks aturan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai support. Selanjutnya, sintaks ini digunakan untuk membuat diagram batang yang menampilkan nilai confidence. Selanjutnya yang ketiga itu ada parametrisasi. Pemilihan nilai K dalam rentang 1 hingga 10 bertujuan untuk menemukan jumlah klaster optimal dengan metode elbow. Rentang ini cukup untuk mendeteksi titik-titik elbow dan mencakup variasi data tanpa membebani komputasi. Selanjutnya, parameter random state sama dengan 42 digunakan untuk menjaga konsistensi hasil K-means dengan membuat proses inisialisasi centroid deterministik. Hal ini memastikan hasil yang stabil dan dapat direproduksi. Angka 42 sering digunakan untuk sebagai standar umum dalam pemrograman tanpa alasan khusus. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada K-value. Grafik ini menunjukkan penggunaan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam proses clustering. Pada sumbu horizontal terlihat jumlah klaster, sementara sumbu vertikal menunjukkan nilai WCSS atau within cluster sum of square. Semakin banyak jumlah klaster, nilai WCSS akan semakin kecil karena data lebih terfokus dalam kelompoknya masing-masing. Namun setelah titik tertentu, penurunan WCSS menjadi tidak signifikan. Titik ini disebut sebagai elbow, yang menunjukkan jumlah klaster optimal. Pada grafik ini, elbow berada di K3, yang ditandai dengan garis vertikal merah. Artinya, jumlah klaster yang optimal untuk dataset ini adalah 3. Dengan klaster data dapat dikelompokkan secara efisien tanpa kehilangan informasi penting atau menciptakan terlalu banyak kelompok yang tidak signifikan. Selanjutnya di sini ada parameterisasi dari algoritma a priori, di mana di sini parameter digunakan adalah minimal support dengan nilai 0,01 yang bertujuan di mana untuk memastikan hanya item set yang muncul dalam minimal 1% transaksi yang dianalisis, dan bertujuan juga menyaring pola yang jarang terjadi. Sementara itu, minimal threshold sama dengan 0,2 kami gunakan di sini untuk menetapkan confidence minimum 20% yang bertujuan untuk menyaring aturan dengan tingkat kepercayaan rendah, sehingga hanya aturan yang relevan dan signifikan yang diambil.
Selanjutnya di sini ada hasil dari sintaks clustering, yaitu sintaks ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam 3 klaster berdasarkan hasil lokasi geografis dan volume pesanan. Di sini bisa dilihat kalau ada klaster 1 dengan jumlah anggota 174, dengan ID customer salah satunya adalah CUS TOON 2. Selanjutnya di sini ada jumlah anggota klaster 2 dengan 178 dan jumlah klaster 3 dengan jumlah anggota 148. Selanjutnya di sini merupakan hasil dari sintaks association role mining dengan menggunakan metode a priori. Sintaks ini digunakan untuk menampilkan 10 aturan asosiasi terbaik berdasarkan nilai lift dalam tabel yang terformat dengan rapi. Bisa dilihat di sini hasil dari asosiasi rule mining atau ARM. A priorinya di sini diurutkan dari 10 data teratas berdasarkan nilai lift dengan nilai lift terbesar yaitu 2,066 dan seterusnya, dan confidence terbesar di sini di 50%, dan nilai dari minimum dari supportnya itu terbesar yaitu adalah 1,80% dan 1,33%. Selanjutnya di sini ada integrasi. Integrasi antara K-means clustering dan association rule mining atau ARM memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan efektivitas promosi. Clustering membantu mengelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi dan volume pesanan, sedangkan ARM mengidentifikasi pola produk yang sering dibeli bersama. Dengan kombinasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan pengiriman produk sesuai dengan kebutuhan tiap klaster dan merancang promosi bundling yang relevan seperti penawaran table, shoes, dan chair untuk klaster tertentu. Hasilnya, distribusi menjadi lebih efisien, promosi lebih tepat sasaran, dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil analisis kita. Pendekatan berbasis data dengan clustering dan association rule mining atau ARM memberikan solusi strategis bagi perusahaan logistik untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan promosi. Melalui K-means, pelanggan dikelompokkan menjadi 3 klaster berdasarkan lokasi dan volume pesanan, dan dapat juga membantu merancang distribusi yang lebih terfokus dan efisien, serta mengurangi biaya logistik. Analisis ARM mengidentifikasi pola pembelian seperti peluang 50%, pelanggan yang membeli table dan shoes untuk juga membeli chair. Pola ini mendukung strategi bundling produk, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, rekomendasi dari analisis presentasi kita. Mungkin perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi dengan membagi wilayah berdasarkan hasil clustering, sehingga jalur pengiriman lebih efisien dan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan klaster. Strategi promosi berbasis hasil ARM seperti bundling, table, source, share dapat meningkatkan penjualan dan relevansi promosi. Selain itu, hasil ARM juga digunakan untuk mengoptimalkan penyimpanan gudang dengan menempatkan barang yang sering dibeli bersama di lokasi berdekatan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, paparan sintaks dan penjelasan yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.